Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan dalam perkara PHP untuk perkara 24 dan 19 dengan ini dimulai, dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum saya meminta untuk memperkenalkan diri, perlu saya sampaikan begini. Jadi sebagaimana persidangan awal, ya, protokol kesehatan harus kita tegakkan. Ada beberapa hal yang perkembangan terbaru di lapangan. Itu begini. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa bisa menggunakan surat yang antigen yang masih berlaku 2 hari. Tapi juga saya tekankan, apabila dianggap perlu atau dicurigai karena suhu tubuhnya dan suratnya itu meragukan, maka kewenangan kita untuk melakukan tes antigen lagi. Ternyata setelah di antigen lagi ternyata positif atau reaktif hasilnya. Maka sekali lagi, ya, ini sidang terbuka yang bisa disaksikan oleh sebelumnya, yang akan sesudahnya, nanti persidangan yang akan datang. Maka kewenangan untuk melakukan rapid test antigen adalah kewenangan kita. Jadi di lapangan ada berbantah, kita boleh menggunakan surat. Satu yang hadir secara langsung saya, Dr. Umbrauta, 2 Kristo Lawrence Sanaki, dan yang mulia hadir secara online prinsipal Dr. Andos Agustinus Nigada Pawole dan Gregorius Pandango, dan 2 penasihat hukum Nimrod Androya dan Dr. Nimrodi Gulo. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Anggota Bawaslu NTT, kemudian Octavianus Malo dari anggota Bawaslu Sumba Barat, Petrus Kanisius Nahak anggota dari Bawaslu Kabupaten Melaka. Demikian yang mulia. Baik, jadi Anda mewakili perkara 24 dan 19, ya. Siap yang mulia. Baik, kenapa apa? Ya. Jadi diam saja, Anda mendengarkan. Kemudian setelah itu nanti selesai persidangan ini kita akan mengesahkan bukti. Bukti dari pihak termohon, pihak Bawaslu dan pihak terkait. Untuk pemohon sudah tidak bisa mengajukan bukti lagi, kecuali nanti di dalam persidangan lanjutan yang lanjut itu bisa menambahkan bukti, ya. Iya. Eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, Bagaimana? itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Kenapa tidak berwenang? Mengacu pada pasal 157 dan pasal 156 Undang-Undang 10 2016. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan juga PMK 6 tahun 2020 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya terkait dengan perselisihan penetapan suara tahap akhir, Ya. akan tetapi dalam dalil pemohon itu berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan, yang itu masuk dalam kewenangan Bawaslu. Baik. Karena itu, Jadi ada eksepsi mengenai kewenangan. ya. Terus Kemudian dalam kedudukan pemohon itu tidak diadakan keberatan, Tidak tenggang waktu keberatan. juga tidak. dia mempunyai kedudukan hukum. Ya. Untuk tenggang waktunya tidak tidak dieksepsi. Ya, dieksepsi. Sekarang Kemudian pokok permohonan. Gimana pokok permohonan? masih eksepsi terkait dengan permohonan tidak jelas. Ya. Oke, di dalam permohonan ada eksepsi Ya. obskur permohonan Ya, pemohon, ya. Jadi Dan ini narasinya ada 1, 2, 3, 4, ya. ya, Itu narasinya. Ya. Dianggap dibacakan, ya. dianggap dibacakan. Sekarang dalam pokok permohonan Dalam pokok permohonan angka 1 sampai dengan 11 dianggap dibacakan. itu menyangkut apa? 1 sampai 11, Itu menyangkut tata cara menurut regulasi yang ada. ya. Dan kemudian daftar Ya. perolehan suara yang benar itu. Ya, Menurut kemudian termohon. ya, angka 11 itu perolehan suara yang ditetapkan oleh
oleh termohon dianggap dibacakan. Itu bukti T10 ya? Iya. Baik, itu yang benar ya? Ya, yang benar yang itu yang mulia. Jadi jumlah pemilihnya 65.313 suara. Yang menang adalah pasangan nomor urut 3. Iya. Atas nama Nomor Agustinus dan pasangannya memperoleh 19.000. Yang menang adalah yang nomor 1 yang mulia. Oke. Yang menang yang nomor 1. Nomor 1. Iya. Oke. Pemohon adalah nomor 3. Pemohon ini nomor 3. Iya. Oke, 19.534 pemenangnya. Iya, betul. Iya. Oke. Terus kemudian saya membantah dalil dari pemohon. Pemohon menyatakan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dituangkan dalam keputusan 247 dan seterusnya akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing calon, terutama pemohon. Itu tidak benar. Kemudian pemohon mendalilkan bahwa ditemukan pemilih yang belum memenuhi syarat di TPS 1 Desa Manukuku, Kecamatan Tanaringu, TPS 01 Kelurahan Waikeru, Kelurahan Loli. Ini juga disampaikan tetapi tidak jelas nama, jumlah, dan alamat dari pemilih yang dikatakan di bawah umur. iya. Akan tetapi andai kata yang dimaksud dengan pemilih itu atas nama Apriana Ina, lahir tanggal 20 April tahun 2003, kemudian Dinosius Nanlende, lahir tanggal 9 Oktober 2003, kemudian Yonatan Amaki, lahir tanggal 27 Juli 2001. Mereka semua itu memenuhi syarat untuk melakukan memberikan suara. Untuk nyoblos ya? Iya. Itu bukti T1 sampai dengan bukti T3. Iya, betul. mulia. Oke, terus? Kemudian terkait dengan dugaan pelanggaran ini juga dari saksi pemohon sendiri atas nama Yuliana Ngongo itu tidak melakukan keberatan. Saksi ini juga menandatangani saksinya. Ya, menandatangani berita acara sertifikat hasil perhitungan di 2 TPS dimaksud yang mulia. Itu bukti T4. Ya. Oke, terus? Ya. Kemudian dalil yang menyatakan bahwa Ketua KPPS tidak memberikan DPT TPS 01 kepada pengawas dan seterusnya itu tidak benar di Desa Manukuku TPS 01 itu tidak benar. Hal ini dibuktikan juga dengan tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo. Kemudian saksi ini juga menandatangani berita acara, sertifikat hasil perhitungan dan seterusnya yang mulia. Itu bukti T9, T11, T4 itu. Iya, yang mulia. Jadi Yuliana Ngongo itu saksi dari pemohon sendiri. Iya. Oke. Terus? Kemudian ada tidak benar bahwa KPPS di TPS 01 Desa Manukuku itu tidak memperlihatkan kepada pemilih dan saksi terkait dengan surat suara dan formulir dalam keadaan tersegel. Itu tidak benar, bahkan di situ juga tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo, bahkan menandatangani berita acara sertifikat hasil perhitungan suara. Baik. Terus kemudian kalau ini saya tanyakan, itu di tingkat TPS? Iya, di tingkat TPS. Pada waktu di tingkat Kecamatan Tanarigu? Itu juga tidak ada keberatan. Ya, tidak ada keberatan dari saksi. Saksi pemohon juga di situ? Tidak ada keberatan yang mulia. Ya, oke. Tanda tangan. Berarti clear dari tingkat TPS dan tingkat Kecamatan clear, nggak ada masalah ya? Iya, tidak ada masalah yang mulia. Oke, terus dilanjutkan. Kemudian ada kecurigaan bahwa ada perolehan suara yang sama antara pasangan calon. Itu ada kecurigaan bahwa tidak wajar perolehan suara tersebut, bahwa itu tidak benar karena memang perolehan suara masing-masing pasangan calon yang disalin dalam model C hasil salinan KWK TPS Desa
KTPS 1 Desa Manukuku sudah sesuai dan tidak berbeda dengan yang tercatat dalam model C hasil KWKTPS Desa Manukuku. Dan juga di situ tidak ada pengurangan maupun penambahan suara yang dilakukan oleh termohon. Bahkan dalam TPS dimaksud perolehan suara pemohon lebih unggul dari pihak terkait. Sebanyak 10 suara. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo di tingkat TPS. Ini ada nama Agustinus Molu Malana apa ini? Agustinus itu adalah pelapor dari tim sukses pemohon di Bawaslu. Ya. Kemudian kaitannya dengan Bawaslu ini gitu. Ya, yang mulia. Terus kemudian juga ada didalilkan bahwa tidak terjadi penambahan surat suara dalam kotak suara TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Ringu. Di situ ada perbedaan perhitungan surat suara dengan daftar hadir pemilih, ada selisih satu surat suara. Kemudian dilakukan pencocokan penghitungan kembali dan jumlahnya itu sama. Jadi tidak ada penambahan dan pengurangan di situ. Kemudian juga dalil dari pemohon menyatakan bahwa Ketua KPPS TPS 01 Desa Manukuku Kecamatan Tanah Ringu tidak membubuhkan tanda tangan itu tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan dari saksi pemohon atas nama Yuliana Ngongo, dan juga saksi Yuliana Ngongo menandatangani berita acara sertifikat hasil perhitungan suara di TPS yang dimaksud yang mulia. Ya, terakhir saya minta dijelaskan, itu gimana ada rekomendasi Bawaslu mengenai KPPS yang tidak cakap itu gimana? Sudah apa yang sudah dilakukan oleh jadi KPU? Ya, terhadap rekomendasi itu KPU juga sudah menindaklanjutinya dengan memanggil Ketua KPPS yang dilaporkan dan telah diberikan sanksi sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Jadi itu hanya masalah administrasi ya? Iya, masalah administrasi. Tidak ada rekomendasi pemungutan suara ulang? Tidak ada rekomendasi untuk pemungutan suara ulang yang diduga di 2 TPS dimaksud yang mulia. Baik, kalau begitu sekarang petitumnya? Ya. Izin yang mulia saya bacakan petitumnya sehingga tidak keliru. Ya, silakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat nomor 247-PL.02.6 datar KPT garing 5312 garing KPU datar Kabupaten garing 12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon Yohanes DDSH dan John Ladobora Kaba, perolehan suara 19.534 suara. Nomor 2, Martin Ngailu Tony SP dan Insinyur Agustinus Bernardus Bora dengan perolehan suara 8.374 suara. Ketiga, Dr. Andus Agustinus Nika Dapawole dan Gregorius HBL Pandango SE, perolehan suara 19.473 suara. Yang keempat, Daniel Billy SH dan Timotius Tederangga Esos, perolehan suara 17.932 suara. Total suara sah 65.313 suara, atau apabila Mahkamah Konstitusi
depan. Mohon keputusan yang seadil. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang kita mendengar keterangan dari pihak terkait, ya. Pihak terkait perkara 19, sambil saya pandu ya, biar cepat. Saudara mengajukan eksepsi? Baik yang mulia, kami mengajukan eksepsi. Eksepsinya mengenai apa saja? Yang pertama itu tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Kewenangannya. Iya. Jadi menurut Anda Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara ini yang diajukan oleh pemohon yang mulia. Karena permohonannya tidak menyangkut perhitungan suara gitu. Iya, tapi menyangkut dengan pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan dari Bawaslu yang mulia. Ya, baik. Terus mengenai tenggang waktu, nggak ada masalah? Waktu, kami menganggap bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mulia. Ya, jadi sesuai ya. Ya. Terus kemudian yang berikut terkait dengan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formulir suatu materi permohonan. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 dan angka 5 di sana sudah diberikan batasan mengenai substansi dari suatu permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Angka 4-nya menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Baik. Kemudian sekarang dalam petitum permohonannya juga sudah dibatasi di dalam PMK 6 2020, yaitu memuat permintaan kepada mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara dalam hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Akan tetapi setelah pihak terkait mencermati keseluruhan substansi permohonan pemohon, ketentuan PMK pasal 8 ayat 3 tersebut tidak diikuti, malahan pemohon meminta untuk dilakukan PSU di 2 TPS. baik. Yang berikut tentang permohonan pemohon tidak jelas. Oke, pokok permohonannya tidak jelas. Iya. Obskur ya. Iya, obskur karena misalkan pemohon mendalilkan bahwa adanya pemilih yang belum memenuhi syarat usia paling rendah 17 tahun dan atau sudah pernah kawin di TPS 1 Desa Manukuhu, Kecamatan Tanarigu dan TPS 1 Kelurahan Waikuru, Baik. Kecamatan Luli, namun pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut. Baik. Kemudian dalil pemohon selebihnya itu merupakan dalil yang juga kabur yang mulia, karena pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan terang dan jelas tentang hubungan antara pelanggaran administrasi tersebut dengan berkurangnya perolehan suara yang harusnya didapat oleh pemohon sehingga dapat memberikan hasil perolehan suara dengan pihak terkait yang mulia. Baik, sekarang dalam pokok permohonan rekan saya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Pokok-pokoknya saja ya. Siap yang mulia. Ya. Pokok permohonan kami akan tanggapi. Yang pertama bahwa pihak terkait secara tegas menolak permohonan pemohon karena permohonan pemohon cenderung mengenai dugaan pelanggaran administratif, Ya. bersifat asumtif dan tidak didasari oleh bukti-bukti yang sah. Ya. Karena itu tampak dalil permohonan pemohon tidak berdasar, tidak beralasan hukum, serta cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi tentang adanya kecurangan dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat tahun 2020. Yang berikutnya, bahwa pihak terkait memastikan tidak akan menanggapi permohonan termohon dalam perbaikan pada sidang pemeriksaan pendahuluan selain dalam permohonan pemohon awal tanggal 18 maupun perbaikan permohonan pemohon tanggal 21 sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 14 PMK nomor 6 tahun 2020. Ya. Yang berikut terkait dengan pokok-pokok permohonan pemohon, ada beberapa pelanggaran administrasi, baik itu dalam proses pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Itu diuraikan oleh pemohon dalam surat permohonan poin 4 Romawi angka 9 dan 10 huruf A sampai dengan G. Sebagaimana kami uraikan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat, adanya DPT yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
KPPS Desa Manukuku Kecamatan Tanah Riu tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih bahwa sampul yang di surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel. Berita acara sertifikat perhitungan suara TPS 1 Manukuku Kecamatan Tanah Riu ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran. TPS Desa Manukuku Kecamatan Tanah Riu ada tambahan 1 surat suara dalam kotak suara. Ketua KPPS Desa Manukuku Kecamatan Tanah Riu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara. Itu bukti PT 3, PT 4 ya. Siap, PT ya, 5 itu. Siap yang mulia. Baik, terus dilanjutkan. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud, menurut pihak terkait bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut atau catatan-catatan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh pemohon tidak beralasan hukum, sebab semua rangkaian proses rekapitulasi mulai dari tingkat TPS 001 Manukuku maupun pada salah satu TPS yang didalilkan oleh pemohon secara tidak jelas, TPS 001 Kelurahan Wekoro, Kecamatan Kota Weka Bubak, semua tahapan proses rekapitulasi mulai dari 2 TPS yang didalilkan sampai di tingkat kecamatan, bahkan sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten, proses tersebut berjalan dengan baik dan angka yang dihasilkan adalah angka yang sama. Rekapitulasi tersebut berjalan dengan konsisten, hasil yang diperhitungkan benar dan akurat. Baik, itu sudah dianggap dibacakan. Siap yang mulia. Ini ada saksi pemohon Bobi Woleka yang tidak tanda tangan di tingkat Kecamatan Loli, gimana ini? Terima kasih yang mulia. Untuk rekapitulasi perhitungan suara terkait dengan saksi Bobi Woleka yang tidak menandatangani surat keberatan atau formulir C KWK, kami tanggapi bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum karena dalam formulir yang disediakan oleh termohon, dalam hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, saudara saksi Bobi Woleka tidak menyatakan keberatannya secara resmi yang mulia. Tidak ada keberatan. Siap yang mulia. Tapi dia tidak tanda tangan ya? Tidak menandatangani yang mulia. Itu di tingkat kecamatan, rekap di tingkat kecamatan ya? Siap yang mulia. Kecamatannya Kecamatan Loli. Siap. KPU surat keberatan itu tanda tangannya di formulir apa itu? Untuk keberatan itu harus ditandatangani di formulir kejadian khusus dan keberatan. Iya, formnya 1 D keberatan. D kan? Iya. Ya, ini berarti tuh. Siap. Punyamu salah ketik ini C itu. Siap. Ya? Siap yang mulia. Tidak mengajukan keberatan untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam model D kan? Siap. Ya. Terus ada lagi yang akan sampaikan? Berikut yang mulia, bahwa pihak terkait terlampau merasa sangat jauh menanggapi permohonan pemohon karena tidak substansial dan jauh dari konteks sengketa perselisihan perolehan suara yang merupakan bagian daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan tentang selisih perolehan suara dengan pihak terkait, tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon maupun hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Di antaranya, apakah pemohon sebenarnya pemenang dalam Pilkada Jawa Barat? Berapakah perolehan suara yang sebenarnya sehingga pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak? Apakah ada pengurangan atau penggelembungan suara? Bagaimana, oleh siapa, dan di mana terjadi pengurangan atau penggelembungan suara? Ya. Karena itu pihak terkait menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat tahun 2020. Baik, berikutnya yang kesimpulannya bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, maka menurut pihak terkait sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima need on van klits. ya, petitumnya sekarang Dalam eksepsi menyatakan eksepsi pihak terkait diterima
dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat nomor 247-PL-06-KPT-Kabupaten-12 Romawi-2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020. Demikianlah keterangan pihak terkait ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara quo. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kuasa hukum pihak terkait Semianda Umbu Kabalu Rian Van Frits Kapitan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih oleh pemohon yang berkaitan dengan wewenang dari Bawaslu saja yang disampaikan. Apa yang rekomendasinya, pernah mengeluarkan rekomendasi atau tidak, rekomendasinya dijalankan atau dilakukan oleh KPU atau tidak, apa saja yang sudah dilakukan. Itu ada. Jangan membacakan ini. Ini kita sudah baca nanti. Baik Yang Mulia. Anda memisahkan menjadi dua, ada keterangan pokok dan keterangan tambahan. Itu yang keterangan pokok apa akan yang Anda sampaikan? Keterangan pokok itu berdasarkan hasil pengawasan dan hasil penanganan pelanggaran. Laporan. Ya, yang penanganan pelanggaran aja. Kalau pengawasan kan itu kan memang wewenang Anda. Siap. Di dalam melakukan pengawasan ada pelanggaran nggak? Ada. Ada apa itu? Yang dilaporkan oleh termohon. Yang dilaporkan oleh pemohon atau termohon? Pemohon. Pemohon. Pemohon kan? Pemohon nomor 3. Ya, apa itu? Itu terkait kejadian di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Riu. Kenapa? Terus bagaimana? Setelah ada laporan itu bagaimana Bawaslu? Apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Bawaslu mengundang untuk melakukan klarifikasi terhadap terlapor, dalam hal ini Ketua KPPS bersama anggota, juga mengundang pelapor dalam hari ini Agustinus Mulmarana sebagai unsur pemohon. Hasilnya bagaimana terakhir? Hasilnya yang pertama terkait pemilih di bawah umur berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tidak ditemukan. Tidak ada pemilih di bawah umur. Ya. Oke, satu. Terus apalagi? Yang kedua terkait dengan tata cara dan prosedur yang harus dilakukan oleh Ketua KPPS bersama anggota dalam memulai pemungutan dan perhitungan suara. Ada kesalahan di situ, rekomendasinya bagaimana? Di situ hasil penanganan pelanggaran menemukan Ketua KPPS berpotensi melanggar PKPU nomor 18 tahun 2020 yang salah satunya tidak membuka pemungutan suara secara resmi dan tidak mengambil sumpah. Oke, terus bagaimana itu? Anggota KPPS bersama petugas ketertiban TPS. Terus? Hal itu kami lakukan rekomendasi kepada KPU Sumba Barat karena ini pelanggaran administrasi untuk memberikan sanksi administrasi kepada Ketua KPPS bersama anggota. Sanksi pertama yang kami usulkan agar yang bersangkutan tidak lagi direkrut sebagai penyelenggara ad hoc pada pemilu dan pemilihan yang akan datang. Tapi dalam proses itu masih tetap terus disupervisi. Yang kedua kami minta KPU Sumba Barat bersama jajarannya untuk melakukan supervisi terhadap jajaran ad hoc di bawah. Ya. Yang berikut rekomendasi yang ketiga, kami meminta KPU Sumba Barat dalam merekrut ad hoc di bawahnya untuk melakukan secara baik dan memilih orang-orang yang untuk melakukan tugas secara baik. Jadi itu menyangkut kompetensi dari TPS yang KPPS yang tidak kompeten ya. Iya, yang mulia. Tapi sudah dilakukan ya. Ya. Oke, terus apa lagi yang ditemukan?
Itu yang pokok ya. Yang tambahan ada apa yang tambahan di luar pokok? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Oke. Ada lagi yang akan disampaikan, Bawaslu? Cukup dua itu. Ya, terbaca dalam keterangan tertulis. Oke, baik, ada dalam keterangan tertulis. Ada lagi yang akan disampaikan cukup? Dalam penghitungan suara dan sebagainya tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Tidak ada. Hanya yang terjadi di tingkat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi pasangan calon nomor 3 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi. Baik, ya sudah cukup ya. Sekarang saya mengesahkan bukti. Prof tadi ada cukup? Yang mulia, Prof Nanan cukup? Baik, kalau gitu saya sahkan buktinya. Perkara 19, Anda mengajukan bukti P. Ini T kan ini? Ini bukti tambahan apa? Oke, ya. Pemohon kemarin mengajukan bukti tambahan ya sebelum sidang selesai ya. Sudah diverifikasi bukti tambahannya P1 sampai dengan P13 ya. P13 sampai dengan P16, betul. Ya, disahkan ya. Tambahan alat bukti disahkan sekarang. P13 sampai P16. Kemudian termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T14. Betul, disahkan. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT9. Benar ya mulia. Baik, disahkan. Terakhir Bawaslu mengajukan bukti PK1 sampai dengan PK9. Bawaslu? Betul? Betul, ya disahkan. Catatan untuk pemohon itu soft copy-nya belum diserahkan. Ya, tolong diserahkan sekarang ya. Selesai sidang ini ya. Soft copy-nya. Baik. Kemudian perkara 24 Kabupaten Malaka. Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan yang kemarin tidak. Terus sekarang pemohon? Oke. Ya, pemohon ini daftarnya nggak jelas ini. Tambahan bukti pemohon P16.1, P5.25 sampai dengan P5.52, P21.1 sampai dengan P36. Itu yang bisa diverifikasi, ya. Ini catatan-catatan nanti coba dihubungi. Jadi yang bisa diverifikasi karena tidak jelas itu, ini disahkan P16.11, P5.25, dan P sampai dengan P5.52 dan P21.1 sampai dengan P36. Ya, yang lain sudah pernah disahkan. Kemudian, gimana? Mohon izin untuk melengkapi bukti yang belum ada. Ya, nanti coba tinggal melengkapi aja. Ya, di luar itu tambahan lagi sudah tidak bisa ya. Ini masih berkaitan dengan bukti P5 dari 25. Nanti coba ke kepanitraan ya. Baik yang mulia. Tapi kalau itu berupa tambahan baru sudah tidak bisa diterima. Baik yang mulia. Ya. Kemudian termohon mengajukan bukti. Kami mengajukan bukti yang mulia, ada 45 bukti yang kami sudah ajukan dan sudah kami masukkan buktinya. T1 sampai dengan T45 ya? Betul yang mulia. Tapi ada beberapa catatan pemeriksaan buktinya. T28 bukti fisiknya Desa Kamanasa, kurang TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 7. Ini ada beberapa catatan. Jadi saya sahkan T1 sampai dengan T45 dengan catatan-catatan ini menyangkut T28, ya, T29, T30, dan T32. Itu ada catatan nanti diselesaikan di kepanitraan, ya. Disahkan T1 sampai dengan T45 dengan catatan-catatan tadi. Kemudian
pihak terkait mengajukan bukti PT 1 sampai dengan PT 16. Baik, disahkan, sudah lengkap dan baik. Kemudian Bawaslu mengajukan bukti PK 1 sampai PK 37 lengkap. Benar ya. Baik, disahkan. Baik, para pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, seluruh rangkaian persidangan dalam perkara 19 sampai 19 dan 24 sudah selesai. Saudara tinggal menunggu. Jadi seluruh apa yang sudah disampaikan dalam 2 kali persidangan ini akan disampaikan oleh hakim panel kita bertiga dalam sidang pleno rapat pemusyawaratan hakim untuk diambil keputusan. Apakah perkara ini lanjut atau tidak lanjut, nanti akan diperiksa oleh 9 orang hakim. Anda tinggal menunggu pemberitahuan dari kepanitraan. Ya. Apabila perkara Anda itu lanjut, maka semua pihak masih dapat mengajukan bukti, saksi, atau ahli dalam persidangan yang akan datang. Ya, ada pertanyaan, ada yang akan disampaikan? Termohon 24. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Izinkan dari pihak pemohon menyampaikan satu hal terkait dengan tindakan termohon dalam minggu ini setelah sidang pendahuluan dan memasuki sidang pemeriksaan persidangan. Boleh Yang Mulia? Apa itu? Jadi setidak-tidaknya pada tanggal 27 Januari 2021 termohon untuk perkara 19 yaitu KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan tindakan pembukaan kotak untuk setidak-tidaknya untuk TPS 001 Desa Manukoko dan kemungkinan besar TPS 001 Kelurahan Begarau. Hal yang menjadi keberatan dari pemohon adalah dalam PKPU tersebut ada kewajiban ya untuk menghadirkan pihak kepolisian dan Bawaslu Kabupaten. Ya. Dan bahkan dalam beberapa daerah yang lain selain 2 pihak tersebut juga menghadirkan pasangan calon. Ya, kita mengerti itu. Mohon untuk dicatat dalam kejadian tanggal 27 dalam persidangan dan pihak akan menjadi Yang Mulia pihak Bawaslu tidak hadir. Baik, Tolong diminta tolong untuk dicatat Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pemohon perkara 24 enggak ada, cukup? Cukup Yang Mulia. Baik, dari termohon Ada Yang Mulia. apa? Yang pertama terkait Ini dengan termohon kami- perkara 19 ya? Saya 24 Yang Mulia. 24, oke. 24. Yang pertama kami untuk kelengkapan administrasi kami meminta daftar alat bukti Yang Mulia, entah dari pemohon ataupun pihak terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perkara yang dinyatakan lanjut ke permohonan. Kemarin apakah Anda nggak minta insake pada majelis? Insya sudah, tapi kami meminta bukti minta daftar alat buktinya Yang Mulia. Daftar alat buktinya? Betul. Oke, nanti ke kepanitraan. Daftar Baik. alat bukti ya? Betul Yang Baik, Mulia. ya. Baik, terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila terhadap perkara yang setelah majelis tadi sampaikan ada rapat pemusyawaratan majelis yang lanjut, kira-kira Yang Mulia memberikan beberapa orang saksi. Nanti Ya. diberitahukan ke kepanitraan secara resmi. Belum ya Yang Mulia. Belum ya? Baik ya, Oke. sudah jelas. Terima kasih. Ya. KPU 219. Izin Yang Mulia, nanti disampaikan secara langsung oleh dari Mengenai pembukaan itu. ya mengenai pembukaan sehingga menjadi catatan juga dalam persidangan ini. Ya, disingkat nanti dicatat dalam persidangan. Saudara membuka kotak suara itu untuk kepentingan apa? Saya tanya. Baik, terima kasih. Sudah masuk. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam rangka KPU Kabupaten Sumba Barat melakukan pembukaan kotak suara dalam rangka mengambil alat bukti yang berada dalam kotak suara. Ya. Siapa yang menyaksikan pada waktu membuka kotak suara? Kami sebelum melakukan pembukaan kotak suara itu kami bersurat kepada Kepolisian Resort Kabupaten Sumba Barat dan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. Ya. Dan pada saat proses pembukaan yang hadir pada kegiatan itu hanya dari
pihak kepolisian Kabupaten Sumba Barat, sedangkan dari Bawaslu tidak bersedia untuk hadir, yang mulia. Baik. Kemudian dasar dari pembukaan kotak suara itu sesuai disampaikan tadi sesuai dengan pasal 71 PKPU 19 tahun 2020, yang mana angka 1 berbunyi KPU Provinsi Kip Aceh dan KPU Kabupaten Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan. Kemudian angka 2, nggak usah dibacakan itu, kita sudah tahu. Baik, mungkin itu demikian yang mulia. Jadi begini, Anda membuka kotak suara ada undangannya. Ada undangannya. Yang diundang Kepolisian dan Bawaslu. Siap yang mulia. Kemudian yang kedua, pada waktu dibuka polisi hadir. Hadir yang mulia. Kapolres sendiri hadir. Kapolres sendiri hadir. Ya. Kemudian dalam pembukaan itu ada berita acara. Ada yang mulia. Ya. Itu dijadikan bukti nggak tadi? Belum yang mulia. Belum. Ya. Oke. Baik. Cukup ya? Terima kasih yang mulia. Ya. Pihak terkait cukup ya? Nggak ada masalah ya? Siap yang mulia. Baik, kalau begitu sidang selesai.